Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-7 Waqaf dan Wasol. Hukum bacaan waqaf. Pengertian waqaf. Secara bahasa, waqaf berarti berhenti. Sementara berdasarkan kaidah ilmu tajwid secara istilah, waqaf berarti menghentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil napas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Ada yang memaknai waqaf dengan menghentikan bacaan sejenak baik di akhir maupun pertengahan ayat. Jika kita membaca Al-Quran, terdapat tata cara bagaimana kita ketika ingin berhenti saat membaca ayat, dan tidak boleh berhenti di sembarang tempat karena semua itu terdapat aturan. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang aturan tersebut. Macam-macam waqaf. Waqaf terbagi dua bagian yang didasarkan pada niat pembaca Al-Quran saat menghentikan bacaan Al-Quran. Yang pertama, waqaf idtirari, yakni menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan napas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab-sebab lainnya. Yang kedua, waqaf ikhtiyari. Waqaf ini biasa juga disebut waqaf ijtihadi, yakni jika seorang pembaca Al-Quran sesuai pilihan darinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Waqaf ikhtiyari ini dibagi lagi dalam 8 macam, yakni sebagai berikut. 1. Waqaf tam, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang dari segi makna dan lafadznya tidak berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya. 2. Waqaf kafi, waqaf pada suatu kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan kalimat di tengah ayat dan tidak memiliki ikatan lafadz dengan kalimat sesudah atau sebelumnya, namun memiliki kaitan dari segi makna. 3. Waqaf hasan, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada ayat yang susunan kalimatnya sudah sempurna. 4. Waqaf qabih, menghentikan bacaan Al-Quran pada tengah-tengah ayat atau ayat yang tidak sempurna sehingga berpengaruh pada arti dan kandungan ayat. Waqaf ini harus dihindari. 5. Waqaf jaiz, menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat dalam sebuah ayat dan lafadz yang datang setelah berhenti membaca itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurangi arti dan maksud kalimat. 7. Waqaf sholih, menghentikan bacaan pada sebuah kalimat karena lafadz tempat dia berhenti menjelaskan lafadz ayat sesudahnya. 8. Waqaf mafhum, menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna baik dari segi lafadz maupun arti ayat sehingga kalimat tersebut bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak arti dan maksud ayat. Tanda-tanda waqaf. 1. Tanda waqaf huruf ta. Pengertian waqaf mutlak yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Contoh,
ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. 2. Tanda waqaf huruf mim. Pengertian waqaf lazim, wajib berhenti. Contoh, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza jaa rabbahu biqalbin salim. 3. Tanda waqaf huruf jim. Pengertian waqaf jaiz, boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Contoh, zalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. 4. Tanda waqaf shola. Pengertian waqaf waslu ula, lebih utama lanjut tanpa berhenti. Contoh, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. 5. Tanda waqaf qaf fa. Pengertian waqaf mustahab, lebih utama berhenti pada tanda waqaf. Contoh, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. 6. Tanda waqaf qala. Pengertian waqaf waqfu ula, berhenti lebih utama daripada lanjut. Contoh, ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim. 7. Tanda waqaf huruf za. Pengertian waqaf mujawwaz, meski boleh berhenti namun lebih utama dilanjutkan membaca. Contoh, amlil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. 8. Tanda waqaf huruf shad. Pengertian waqaf murakhas, lebih utama terus, namun boleh berhenti ketika darurat atau kehabisan napas, batuk, atau panjangnya ayat. Contoh, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. 9. Tanda waqaf huruf qaf. Pengertian waqaf qabih, lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Contoh, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 10. Tanda waqaf huruf kaf. Pengertian waqaf mutabikun ala ma qablahu. Jika ada tanda ini, maka cara membacanya disamakan dengan waqaf sebelumnya. Contoh, wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. 11. Tanda waqaf lam alif. Pengertian waqaf la waqfu, dilarang berhenti, dan jika berhenti harus diulang lagi bacaannya. Namun jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan berhenti, maka boleh berhenti. Contoh, fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli inni nadartu lirahmani sawma. 12. Tanda waqaf titik 3. Pengertian waqaf mu'anaqah, wajib berhenti di salah satu tanda, baik yang awal maupun akhir. Contoh, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. 13. Tanda waqaf saktah. Pengertian saktah, menghentikan bacaan dengan menahan nafas sejenak sekira 2 harokat pada kata yang ditandai saktah atau dengan huruf sin, kemudian langsung disambungkan pada kalimat selanjutnya. Contoh, yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira.
Hukum bacaan wasol. Secara bahasa, wasol berasal dari kata wasola yang artinya sambung menyambung atau terus. Sementara secara istilah ilmu tajwid, wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda waqaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas, atau dengan kata lain, menyambung ayat satu dengan ayat lainnya, dengan caranya sebagai berikut. 1. Cara membacanya disambung dengan harokat akhir huruf pada ayat pertama, tetap dibaca apa adanya jika berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Contoh: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jika diwasolkan, maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ditambah nun dengan harokat kasroh jika akhir kata ayat yang akan disambung berharokat fathatain, kasrotain, maupun dhammatain. Contoh: Qul huwallahu ahadun, Allahus somad. Jika diwasolkan, maka dibaca Qul huwallahu ahadunillahis somad. Demikian pembahasan materi Al-Quran Hadis kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-7, Waqaf dan Wasol. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.